Chaos soon come. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, kemarin sewaktu kita menunggu trailer dari Spider-Man No Way Home nih, ternyata malahan yang keluarin itu trailer kedua dari Venom, Let There Be Carnage ya. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas trailer tersebut. Namun sebelumnya kita akan membahas dulu atau berbincang-bincang sedikit mengenai film pertamanya nih. Nah, film pertamanya itu kan kurang lebih terinspirasi dari comic book ya, yang berjudul Venom, The Lethal Protector, dan story arc-nya itu dari Planet of the Symbiotes ya. Nah, sekarang sudah bergabung dengan saya dua teman kongko BB69. Yang pertama ada Mas Nanda dari Movie Break Universe. Apa kabar, Mas? Halo semuanya, sehat-sehat baik. Terima kasih, Mas. Sehat ya. Nah, yang Sehat. kedua ada Mas Dian dari WV Corner. Apa kabar, Mas Dian? Alhamdulillah, kabar baik. Gimana kabar, Mas? Sehat-sehat, puji Tuhan nih. Kita harus selalu sehat nih ya. Tetap Amin. optimis. Betul. Oke, Amin. oke. Nah, sekarang saya mau nanya dulu nih. Kira-kira apa sih yang menarik dari film Venom yang pertama ini dibandingkan dari saga Spider-Man yang udah kita bahas kemarin-kemarin tuh. Ada saga dari si Tobey Maguire, ada si Garfield, sama ada Holland. Apa yang membedakan Venom ini dengan ketiga saga itu? Kalau Mas Nanda gimana, Mas? Menurut Mas? Oke, ya. Kalau menurut saya sendiri sih waktu pertama kali Venom keluar nih agak aneh ya, karena biasanya Venom ini kan mesti selalu sama Spider-Man kan, karena ya Hmm, pertama hmm, di komik pun logo Spider-Man tuh udah ada di dadanya si Venom itu kan, dan memang originnya datang dari Peter Parker dulu, baru akan jadi apa? Menyatu dengan Spider-Man, baru kena ke Eddie Brock beberapa edisi komik seperti itu. Nah, makanya waktu si Sony mengeluarkan Venom tanpa Spider-Man tuh agak sedikit penasaran ya bagaimana mereka itu mendevelopment karakter Venom ini. Mengingat Venom itu sendiri kan berbeda, dia kan bukan laba-laba kan. Jadi kan kekuatannya cuma dari simbiotnya itu. Sementara kalau di komik sendiri dia baru mendapatkan kekuatannya setelah bergabung dengan Spider-Man gitu. Jadi pertama uniknya di situ sih, dan kedua kan karena sudah masih sementara beda universe, masih penasaran nih gimana karakter film Venom ini story-nya berjalan tanpa mention sedikit pun terkait Spider-Man itu. Pertama bikin penasarannya di situ sih. oke, oke. Karena kan yang kemarin itu memang yang pas pertama Venom ini dikeluarin masih belum ada istilahnya sangkut pautnya dengan universe Marvel ya. Masih belum diakui dan bisa belum Ya, mengakui istilahnya seperti itu ya. Jadi memang istilahnya tadi seperti Mas bilang itu biasanya itu kan Venom itu diawalin nemplok di si Peter Parker baru istilahnya kayak di Brock ya. Tapi ya, ini kok tiba-tiba kok nggak ada Peter Parker-nya nih istilahnya. Seperti itu Mas ya. ya, Nah, kalau dari benar. Mas Dian gimana Mas Dian? Apa yang menarik dari film Venom ini dibandingkan dengan film saga Spider-Man yang sudah ada? Ya, kalau dari saya sih saya pengen bicara secara general dulu ya. Hmm, Ini kan hmm, rilis di tahun 2018, yang hmm, dimana di tahun itu saya memiliki mindset di mana saya lebih pingin semua keluarga Marvel di film itu pulang ke Marvel Studios. Karena di tahun itu kan X-Men sama Fantastic Four belum diakuisisi ya. Fox itu hmm, belum diakuisisi Disney, masih jalan sendiri. hmm, Uh, Spider-Man juga dengan keluarga apa namanya ya, Spider-Man dan villain-villain itu masih miliknya Sony. Terus juga kemudian Marvel Netflix juga masih di 1 tahun terakhirnya. Jadi waktu itu saya sempat ada di mindset, di pikiran bahwa saya pengen semuanya itu pulang ke Marvel Studios. Meskipun setelah itu seiring perkembangan dari ini ya apa namanya Marvel fase 4, MCU fase 4, saya akhirnya berubah pikiran dan merasa kayaknya lebih seru kalau universe ini, Marvel ini terpisah-pisah dan memiliki warna yang berbeda-beda gitu. Jadi ketika Sony pada akhirnya membuat universe sendiri di tahun 2018 yang dimulai dari Venom, saya awalnya agak merasa menyayangkan hal ini gitu di waktu itu. hmm, hmm. Tapi ketika saya menonton filmnya, saya merasa wah, akhirnya ada sesuatu yang beda nih dari warna MCU pada umumnya yang
kurang lebih kan agak seragam ya, mirip gitu aja sebetulnya. Dibandingkan dengan universe-nya Sony ini, kayaknya punya visi yang berbeda gitu dengan menghadirkan anti-hero sebagai tokoh utamanya gitu kan, yang dihadirkan pertama ini Venom ini. Meskipun pada akhirnya Venom ini di film pertamanya menerima begitu banyak kritikan ya, yang saya sendiri melihat emang masih banyak kekurangan di film Venom ini, tapi saya sendiri melihat ini SPUMC ini memiliki potensi yang luar biasa besar gitu, meskipun dengan karakter yang nggak terlalu banyak dibandingkan dengan Marvel Studios yang udah semakin banyak asetnya dengan berpulangnya karakter-karakter dari Fox dan juga dari Netflix gitu. Jadi saya melihat potensi yang cukup besar dari Venom ini, terutama apalagi kan ini di tahun ini film keduanya udah sebentar lagi rilis gitu. Yang saya harapkan bisa lebih baik dari film pertamanya yang masih begitu banyak kekurangan. Jadi saya melihat mungkin kesimpulannya lebih ke nothing spesial lah, tapi not bad gitu untuk Venom yang pertama. Berhasil nggak menurut Mas? Dalam arti menurut Mas pribadi nih, film ini berhasil nggak? Belum berhasil. Belum berhasil. Belum berhasil kata saya. Kenapa? Belum berhasil. Kenapa? Karena gini, ketika kita ngomong film Venom, ini menurut saya itu forgettable banget ceritanya. Satu, orang ya tahun-tahun sekarang ini lupa gitu. Saya sendiri aja sebetulnya sebelum kita pengen membahas Venom itu saya udah hampir lupa ceritanya itu apa. Kurang berkesan ya, itu satu. Terus juga karakterisasinya tuh lemah dari segi penokohan. Di luar dari Eddie Brock ya Tom Hardy, saya hampir nggak ingat juga satupun karakter yang ada di film Venom. Ini kan salah satu bentuk gimana ya, kelemahan dari suatu film ketika karakter-karakter di film tersebut di luar dari tokoh utamanya terlupakan gitu aja. Yang bahkan kayak misalnya love interest dari Eddie Brock itu kan si Anne Weying ya. Itu kan kita kalau mau ngebandingkan dengan Mary Jane-nya si Kirsten Dunst atau juga Emma Stone-nya ini Gwen Stacy itu kan jauh banget gitu. Nggak ada kesan yang bisa bikin kita ingat dengan karakter-karakter ini gitu. Yang bahkan musuhnya juga si Carlton Drake. Saya kalau nggak nonton ulasan alur cerita sebelum podcast ini, saya lupa loh asli. Jadi ini salah satu PR besar sih. Maksudnya ketika Sony memulai universe-nya, terlihat potensinya, tapi nggak bisa meninggalkan kesan yang berarti gitu dibandingkan dengan MCU memulai dengan Iron Man-nya atau mungkin DCU dengan Man of Steel-nya. Gitu. Jadi itu bagi saya sih kekurangannya di situ. Padahal ada nama-nama besar kayak Tom Hardy, Michelle Williams, ada si Riz Ahmed ya. Riz Ahmed itu kan aktor yang main-main sebenarnya seperti itu ya. Nah, Mas Nanda setuju nggak Mas Nanda dengan perkataan Mas Dian? Setuju sih Mas, benar. Untuk openingnya ini nggak spesial tapi ya so-so lah istilahnya. Jadi memang filmnya ini tuh oke, secara finansial keuntungannya memang kan review untungnya banyak kan katanya. Tapi memang secara review itu memang jelek banget sih memang. Tapi kalau misalnya orang-orang bilang kalau misalnya film ini kayak mendapat rating jelek itu ya enggak juga, karena memang secara cerita itu memang menurut saya sendiri udah oke sebenarnya ceritanya. Benar kata Mas Dian tadi, memang karakter-karakternya ini kurang memorable kecuali si Eddie Brock itu sendiri, karena yang memerankan juga Tom Hardy. Pacarnya pun sendiri kalau nggak nonton ulang sih benar saya bakal lupa. Saya pun lupa villainnya siapa tuh, saya nonton lagi tuh Mas. Jadi saya ingetnya tuh Riz Ahmed-nya daripada Carlton Drake-nya itu, atau enggak si Riot gitu. Bener Mas. Jadi memang tapi untuk untuk Sony sendiri memulai universe sendiri sih oke sih Mas, maksudnya masih oke. Tapi kalau dibilang apakah bagus atau enggak sih, dibilang spesial juga enggak gitu Mas. Tapi enggak jelek juga gitu. Jadi intinya enggak ada yang spesial lah gitu untuk film Venom ini. Ya soalnya kan sayang juga dalam arti karakter dari istilahnya simbiot Riot, dan terus kan sebenarnya kan ada 4 ya. Ada 4 symbiote yang berhasil dibawa istilahnya yang jatuh ke bumi ya, dan itu nggak terlalu diolah dengan baik ya menurut saya sih ya. Terus tadi itu karakternya kayak one dimensional banget nih semuanya nih, dalam arti kayak tadi itu Michelle Williams sebagai istilahnya love interest-nya pun emang cukup terlupakan. Saya ingatnya cuma adegan di hutan doang tuh yang dia nyelamatin doang tuh yang jadi si Venom ya istilah gitu ya, yang jadi si Venomnya itu doang yang paling ingat. Oh ini gila banget nih istilahnya. Cuma setelah itu ya ingatan memudar.
Mungkin simbiot-simbiot yang lain yang nggak diceritain tuh mungkin disimpan Mas mungkin ya. Disimpan. Buat ya mungkin ngikut-ngikut caranya Marvel kali ya. Disimpan kalau sebelum dibatalin ya. sebelum dibuat ulang lagi. Nah, Mas Dian, kalau gitu kelebihan daripada film Venom ini yang bisa membuat saya bertahan atau saya layak ditonton itu sebenarnya apa nih? Ada nggak? Ada sih sebetulnya pasti ya. Cuma saya karena film superhero di tahun itu 2018 itu udah terlalu banyak gitu untuk kita otomatis pasti kita head to head gitu. Jadi kalau ada pertanyaan ini mungkin saya mengambil sudut pandang yang beda. Apa yang membuat Venom ini begitu istimewa kata saya adalah keberhasilan Sony memilih cast Tom Hardy sebagai Eddie Brock. Tom Hardy ini kan bukan nama main-main gitu, nama besar banget gitu dalam per Hollywood ya, aktor Hollywood itu. Jadi bisa dibilang harapannya ke depannya Tom Hardy ini bisa menjadi icon baru gitu, seperti halnya mungkin Robert Downey Jr. dengan Iron Man, Chris Evans dengan Captain America, atau Chris Hemsworth dengan Thor gitu. Jadi ini udah jadi satu potensi besar banget gitu. Dengan Tom Hardy sebagai aktor, otomatis pasti performa seorang Eddie Brock itu udah pasti bagus gitu. Tinggal gimana lingkungan yang lainnya menyesuaikan gitu, mulai dari naskahnya, ceritanya, terus juga visi misi dari Sony itu sendiri untuk kedepannya. Jadi saya bilang kelebihan utama dari Venom ini adalah keberhasilan Sony mendapatkan Tom Hardy sebagai Eddie Brock. Dari segi acting, menurut Mas dia berhasil nggak menggambarkan istilahnya tanda kutip perseteruan antara Venom dengan Eddie Brock? Kan dia kan sering bicara sendiri ya dalam arti. Oh ya. Ya, kalau saya bilang berhasil karena itu membawa aura humor sendiri ya, perseteruan antar mereka tuh kayak bromance aja yang dimana mereka itu saling berantem di pikiran atau bahkan Venomnya sendiri suka usil sama si Eddie Brock dan itu bisa bikin penonton tertawa melihat hal itu. Jadi saya rasa dari segi performa acting si Tom Hardy ini cukup sukses menggambarkan Eddie Brock ini yang dengan segala permasalahannya tapi juga bisa tetap menghadirkan sisi unsur yang humor dengan hubungan bromance dengan Venom ini. Nah, untuk Mas Nanda kurang lebih kan sudah membaca atau sedikit melihat-lihat komik dari Venom ya. Nah, kalau menurut Mas Nanda ini, dengan diangkatnya film Venom ini, apakah ada kesesuaian atau istilahnya membuat sesuatu yang baru atau gimana, Mas? Kalau main story-nya sendiri sih, menurut saya sendiri, Venom jadi baik itu bukan, kalau di komik sendiri bukan hal yang ini ya, bukan hal baru ya, karena memang sepanjang komik sendiri beberapa kali Venom ini jadi baik karena antara dia teamwork atau muncul simbiot yang lain gitu. Salah satunya ya untuk di sequel nanti Carnage itu, atau intinya kalau ada simbiot yang lebih kuat dia baru jadi baik gitu. Jadi benar dia kayak anti-hero gitu, kalau dia lagi pengen baik ya baik gitu loh. Tapi kalau misalnya yang sedikit beda itu mungkin sih karakter filmnya itu kebanyakan humor sih mungkin kalau menurut saya pribadi ya. Mungkin itu yang bikin beberapa orang itu nggak suka gitu loh. Mungkin karena reviewnya jelek karena memang humornya terlalu banyak untuk film Venom. Mengingat Venom itu kan ya kan filmnya lebih intinya versi dark dari Spider-Man kan. Jadi maksudnya kok kayak gini gitu loh. Ditambah kan kurang logo dari Spider-Man-nya. Jadi orang menganggapnya oke, film ini bagus, namun disayangkan karena nggak ada Spider-Man jadi berasa kurang gitu loh. Nah mungkin kayak orang kritik itu gara-gara itu Venom tuh good guy-nya itu nggak ada sokongan yang lain dari Spider-Man atau dari karakter Marvel yang lainnya gitu loh. Kalau menurut saya sih itu sih kenapa kurangnya dari Venom ini. Iya, jadi maksudnya dalam arti harusnya itu untuk memulai yang sesuatu yang baru nih, mesti itu karena orang sudah di mindset itu harusnya kalau memulai Venom ya harus ada si Spider-Man-nya.
Nah, ini kan tanpa Iya, kucuk-kucuk seperti yang tadi kita awal ini, kita coba deh, kita tanpa Spider-Man nih. Jadi itu kan suatu langkah berani nih. Yang kedua memang benar benar. sih kata Mas Nanda, otomatis kalau orang melihat Venom dan kurang lebih udah membaca bukunya, komiknya yang waktu itu sempat ada di Indonesia segala macam, itu pasti mikirnya kan lebih istilahnya lebih gelap, lebih kelam, istilahnya lebih sadis seperti itu ya dalam arti ya. Tapi ternyata ini Benar. lebih ke humor, main aman supaya istilahnya bisa ditonton, istilahnya bukan hanya R-rated segala macam tanpa darah Iya, segala benar. macam. Waktu itu kan sempat di istilahnya diperbincangin, wah ini Venom tanpa darah apa istilahnya seperti itu. Benar. Nah, Orang-orang berharap R-rated sebenarnya, Mas. nah, Mas Dian, kalau Mas Dian, menurut Mas Dian ini adegan yang paling memorable apa, Mas? Mungkin ini ya, yang waktu pas perubahan pertama Eddie Brock jadi Venom itu yang sering banget muncul di trailer tuh, dan juga cuplikan-cuplikan tentang Venom, pasti itu salah satu adegan yang wah, karena kita pertama kali nih pengen melihat wujud Venom yang digambarkan Sony yang baru ini seperti apa gitu, setelah kita sudah pernah melihat versi sebelumnya di triloginya Sam Raimi gitu. Jadi mungkin itu salah satu adegan memorable-nya di situ, yang dia mau makan si penjahat itu pada akhirnya. Itu jadi satu, kan sering jadi meme juga gitu, penjahatnya diganti si Spider-Man Tom Holland kayak gitu. Jadi itu kalau ngomong adegan memorable dari film pertama, saya rasa itu. Itu paling memorable ya. Iya. Oke, kalau Mas Nanda gimana, Mas Nanda? Ada adegan memorable nggak? Sama sih, Mas, adegan itu karena bukan cuma pertama kali nunjukin fisiknya si Venom, tapi kedua karena yang dia ucapkan kepada si filmnya itu menurut saya memorable banget sih, karena memang yang dia ucapkan seperti apa lang pankreas itu benar-benar ngambil dari komik itu, dan itu ngucapinnya maksudnya bukan ke sekedar orang, dia ngucapinnya ke Spider-Man gitu. Jadi makanya mulai muncul meme edit foto Tom Holland itu karena memang yang diucapkan Venom itu diucapkan ke Spider-Man waktu mereka saling bertarung gitu sih. Memang paling memorable sih itu. Itu paling memorable ya. Iya. Nah, kalau Mas Nanda sendiri ini sebenarnya pas waktu ini film-film ada, berharap apa sih, dalam arti harusnya ini, ada itu, ada ini, ada itu dalam khayalan nih, dalam arti. Pas waktu pertama kali dibuat, terus habis itu ini ada nih, oh ini ternyata ini musuhnya si ini istilahnya. Kira-kira misalnya ini, oh Kalau si Riot istilahnya gitu kan. Oh kalau Mas Dian atau Mas Nanda kan, oh nih si Riz Ahmed nih bakalan jadi Riot. Oh bakalan kayak gimana nih istilahnya, pertarungannya kayak gimana. Tapi Oke. Gimana? Kalau saya sih jujur dengan dunia Venom sebelum hadirnya film Venom versi live action ini emang masih agak asing gitu, karena emang saya tidak baca komiknya. Tapi yang benar-benar terasa hilang, missing link besarnya emang betul seperti kata Mas Nanda tadi adalah tidak adanya Spider-Man di sini. Itu benar-benar satu buah missing link yang jadi plot hole yang besar gitu, ketika symbiote ini langsung memiliki wujudnya sendiri gitu, dengan fisiknya yang otomatis Venom itu kan mengambil kekuatan dari Spider-Man Peter Parker dulu, baru memiliki fisik seperti itu kan, seperti yang digambarkan oleh Sam Raimi di trilogi yang film ketiganya itu. Jadi saya rasa di situ itu cukup jadi missing link yang besar gitu, ketika Venom ini langsung menemukan wujudnya sendiri dan juga dengan kekuatannya yang otomatis mirip dengan Spider-Man gitu. Jadi meskipun waktu itu Sony katanya ya itu menghadirkan Tom Holland sebagai cameo gitu, tapi katanya ada permintaan dari Marvel Studios agar scene itu dihapus gitu. Jadi agak disayangkan di situ sih. Saya merasa harusnya kekuatan dari Peter Parker, tapi saya lebih pingin di awal kemunculannya ini ada kaitannya gitu dengan Spider-Man versi Tom Holland lah, karena kan sekarang yang eksis versinya Tom Holland gitu. Jadi saya merasa di sini agak, ya itu mungkin yang bikin salah satu kritik cukup banyak di tahun penayangannya, karena ada plot hole besar itu. Menurut saya sih di situ. Apalagi juga mengenai tatanan waktu ya, dari dia jatuh, terus habis itu makan berapa lama dia pindah ke dari Malaysia pindah kemana, istilahnya kan itu kan iya betul waktunya betul. itu kan Ya. tiba-tiba jumping aja dan itu agak loh ngapain betul. jalan kaki, ngapain ini istilahnya gitu ya. Dan juga satu lagi Mas, perubahan Venom yang tadinya kan dia
misinya itu pingin ini apa namanya, menguasai planet ya, itu satu rombongan tuh. Tapi Venom ini tiba-tiba berubah pikiran sendiri dengan begitu cepatnya, gara-gara dia manjat gedung lihat pemandangannya indah. Itu agak kurang rasional sih menurut saya. Tiba-tiba dia berbalik melawan Riot yang otomatis pemimpinnya dia gitu. Jadi agak kenapa gitu secepat ini, kurang bisa memberikan alasan yang rasional gitu. Venom ini berubah dari jahat menjadi baik gitu, tanda kutip. Bukan karena sogokan coklat ya, yang menggantikan otak manusia ya. Oh bukan. Itu pas di ending itu baru dia mau makan coklat. Daripada makan otak nih, kasih coklat aja nih. Itu kenapa zombie nggak gituin aja ya? Coba nih kasih coklat nih, jangan. Oh ya juga ya, betul ya. Itu film zombie harusnya bikin coklat tuh. Nah, ya, rasional juga tuh. Nah, kalau dari Mas Nanda gimana Mas Nanda istilahnya? Kalau dalam arti sebenarnya itu mengharapkan apa nih dengan saya digadang-gadang ada si Riot, digadang-gadang ada ini pas waktu mau nonton. Sama sih Mas, tetap berharap ada Spider-Man itu karena rumornya udah keluar kan bakal ada cameo, tapi semakin mendekati penayangan kayaknya semakin nggak mungkin kayaknya sih. Jadi mungkin kalau misalnya nggak ada Spider-Man, harapannya sih simbiotnya itu nggak cuma si Riot, gitu. Mengingat opening awal-awal itu kan udah ada beberapa sembiot kan, bilangnya kayak ada si Scream atau yang lainnya gitu, berharap seenggaknya atau antara jadi villain atau jadi ally gitu loh. Jadi biar kita tahu kelanjutan para simbiot yang sudah sampai jatuh ke bumi ini mau bagaimana gitu loh. Sementara akhirnya kan ya mereka cuma ditangkap, sudah hilang setelah ditangkap sama perusahaannya Carlton Drake itu kan, sudah menghilang kan. Nah itu jadi sangat disayangkan, pertama karena nggak ada Spider-Man, kedua continuity dari simbiot yang lain tuh nggak clear gitu loh. Kalaupun memang mau dilanjutkan, seenggaknya ada tease mereka kabur atau bagaimana, atau mendapatkan dan nemu orang yang tepat gitu, yang cocok dengan mereka gitu, seenggaknya di tease lah. Gitu. Betul. Nah, tapi entah kenapa kalau saya pribadi itu menonton ini nggak pas waktu awal itu nggak terlalu mengharapkan ada Spider-Man sih sebenarnya kalau saya pribadi nih. Justru saya pengen supaya Venom itu lepas dari bayang-bayang Spider-Man. Berarti gimana caranya nih, saya penasaran Sony ini bisa menghasilkan film tersebut. Jadi ya ayolah, Venom kan emang kita udah kenal nih, saya bisa berdiri sendiri dari komik segala macam. Mau lihat nih, tapi sayangnya waktu itu berharapnya emang R-rated sih, atau saya setidaknya itu lebih gila lah dalam arti. Tapi ya ternyata ya udah emang untuk pangsa pasar. Nah, tanpa buang waktu lagi kita langsung masuk ke trailer yang kemarin baru aja keluar nih, Venom Let There Be Carnage. Nah, gimana nih kesan kalian pertama kali menonton nih? Kan sekarang kan ada dua trailer ya. Mas Dian gimana Mas Dian responnya? Sorry. Kalau saya sih melihat Venom yang kedua ini, yang pasti yang pertama kan ada perubahan di bangku sutradara ya, dari Ruben Fleischer ke Andy Serkis gitu. Jadi harapannya kegagalan yang pertama ini benar-benar bisa ditebus oleh Andy Serkis untuk bisa menghadirkan cerita dengan kesan yang lebih gitu untuk para fans, dan juga penokohan dan karakterisasinya bisa lebih baik gitu dibandingkan dengan film pertama gitu. Dan kalau saya melihat dari yang trailer 2 udah dirilis oleh Sony ini, saya berharap bisa lebih brutal lagi sih untuk Venom ini, karena Venom ini kan emang terkenal dengan kebrutalannya gitu, dengan musuh-musuhnya seperti Riot dan juga sekarang kan Carnage gitu. Carnage itu kan kekuatannya gila banget, yang bahkan bisa jauh lebih kuat dari Venom gitu. Dan bahkan ada 2 villain kemungkinan kan di sini, yang satu lagi itu si perempuan itu yang Shriek itu dengan kekuatan ultrasoniknya itu ya kan. Nah, jadi harapannya saya melihatnya nanti semoga bisa benar-benar lebih brutal dari adegan fighting-nya antara Venom dengan mereka gitu. Dan juga semoga sih dari segi penokohan, cuma kan kita nggak bisa melihat dari trailer ini apakah nanti ada potensi bisa lebih baik, tapi ya mudah-mudahan dari perubahan di bangku sutradara menjadi Andy Serkis bisa memperbaiki hal itu. Jadi kalau saya melihat trailer dan harapannya seperti itu. Nah, kalau Mas Nanda gimana Mas Nanda? Iya, dengan ganti sutradara harapannya jelas semoga plotline, storyline-nya lebih rapi lah. Maksudnya transisinya karakternya lebih memorable dan
kalau melihat dari trailer kemarin sih ekspektasi saya sendiri tinggi sih jadinya sih, mengingat pertama kemunculan Carnage dengan si Andy Serkis sudah merubah penampilan si siapa Woody si Harrelson, Carnage ini, Woody Harrelson ini kan, yang dimana di post credit scene yang awalnya keriting. rambutnya keriting terus sekarang jadi rapi. Nah itu memang sentuhan yang bagus sih memang buat karakternya sendiri. Dan dengan kemunculan Shriek, saya berharap nih kan memang kalau secara cerita kan memang mereka ini kayak couple gitu kan, dan memang berencana untuk membuat kalau dikatakan ya Carnage ini gitu. Jadi harapannya antara Shriek sama si Carnage ini pengembangan karakternya lebih baik lah gitu. Misalnya nggak semata-mata langsung jahat gitu loh. Jadi biar orang yang nonton tuh nggak sekedar kayak oke, ini penjahat dilawan udah mati gitu aja. Nah sama benar sih harapannya semoga kayaknya mungkin nggak R-rated ya kayaknya di film ya. Soalnya kalau misalnya R-rated takutnya kan nggak bisa dinikmati sama semua orang kan. Jadi mungkin agak sedikit kecewa, tapi ya nggak apa-apa karena memang harapannya sih seperti itu, mau gimana lagi ya. Jadi ya semoga kalau misalnya di R-rated-nya nggak bisa dijalankan, jadi seenggaknya pengembangan karakter dan plot line-nya lebih baik lah gitu. Soalnya kalau R-rated tapi kayak Hellboy kayak kemarin juga orang-orang watch juga ngapain ya? Istilahnya ceritanya nggak kuat, tapi saya cuma darahnya muncul kemana potongan-potongan, tapi ya seperti itu serba salah sih ya. Nah iya ini yang paling menarik nih orang nunggu-nunggu ini adalah aksi daripada si Carnage sama Shriek sebagai tanda kutip ini Bonnie and Clyde ya, dalam arti pasangan kriminal, dalam arti yang dimana kalau di dalam komik tadi Mas Nanda juga ada ungkit bahwa nama apa ini menjadi pasangan yang membuat istilahnya kekacauan, bahkan mereka sempat membuat tim villain saya kalau nggak salah ya. Nah oke. Nah kalau dari Mas Dian nih dari trailer itu apa nih yang paling istilahnya paling menggugah Mas nih, istilah, wah ini gue penasaran mau lihat yang ininya nih istilahnya, karena itu kan banyak Easter egg yang udah dimunculin tuh. Kalau saya pengen lihat aksi Carnage sih, karena dari cuplikan trailernya aja udah kayaknya wah sadis banget nih. Semoga sih rating PG-13 ini nggak terlalu menghalangi kebrutalan aksi ini ya, pertarungan antara Carnage, Shriek dan juga Venom ini. Jadi mudah-mudahan bisa semaksimal mungkin lah di rating ini. Yang terutama sih saya ngelihat yang kata si perubahan dari si siapa namanya Carnage orangnya Woody itu tokohnya Kratos. Lupa saya namanya. Ya Kratos Kasady perubahannya itu menjadi Carnage itu kan sadis gitu, karena Carnage ini ada di dalam darahnya dia, beda dengan Venom yang sebagai numpang sebagai inang gitu. Jadi perubahannya itu aja udah cukup sadis gitu, ngelihat dia benar-benar jadi satu badan gitu. Jadi saya berharap banget nih Carnage itu bisa meninggalkan kesan yang luar biasa untuk fans di film kedua Venom ini gitu. Karena kan SPUMC ini proyeknya nanti lumayan banyak gitu. Karena Morbius masih ditunda, saya harap Venom kedua ini benar-benar bisa menebus kekurangan di Venom pertama. Dan itu yang saya harap potensinya ada di karakter Carnage. Emang gila sih Carnage sih, dalam arti kan dia kan melebur, terus habis itu kalau ditembak itu dia bahkan bisa membuka dirinya, bolong dirinya. Betul. Terus, ada tuh adegannya. Iya kan, dalam arti terus pas perubahan itu mukanya pun bukan ketutup tapi mukanya berubah, istilahnya gitu ya. Iya, berubah dari dalam. Dari dalamnya tuh. Terus habis itu tangkai-tangkainya senjatanya itu banyak sekali tuh ya. Iya. Dan kita berharap sih ya itu kesadisannya itu ya jangan tiba-tiba kalau kita ya, semoga bioskop udah buka misalkan, jangan tiba-tiba pas lagi pengen dibunuh tiba-tiba dipotong habis-habisan tuh kayak di aduh jangan kayak Mortal Kombat ya. Kayak Mortal Kombat atau kayak Hellboy waktu itu tuh yang paling berasa sih Hellboy sih, yang paling berasa Hellboy. Nah, apalagi pas mau masukinnya kan kalau di trailer kan ngebunuhnya kan masukin ke mulut polisinya ya, tiba-tiba kesensor lagi nanti. Nah Mas Nanda, tadi kan Mas Nanda sempat ngomong nih mengenai humor nih. Takut gak sih dalam arti humor ini garing nih? Soalnya di Venom kan kita lihat nih yang adegan mereka berantem tuh bahkan headbutt, misalnya jotos hidungnya si Tom Hardy. Nah itu takut mengganggu gak? Semoga enggak sih ya, dengan Andy Serkis mungkin sekarang sudah belajar dari Venom yang pertama, jadi mungkin akan lebih menyesuaikan porsinya lah, karena memang kalau dari trailernya yang sudah 2 kali dirilis, kalau menurut saya pribadi ini kayaknya
akan jauh lebih dark sih, mengingat juga villain-nya orang-orang pun udah tahu kalau misalnya Carnage memang brutal sih, Kak. Dan kalaupun ada jokes-nya, saya berharap sih nggak cuma dari Tom Hardy ya, maksudnya ada karakter-karakter lain ya. Karena kalau nggak salah udah ada dipastikan muncul J.J. Jameson ya kalau nggak salah ya, udah dipastikan muncul kan ya. Katanya kan ya dengan ditis kalau misalnya ada koran Daily Bugle. Nah, kalaupun ada unsur jokes-nya, saya lebih berharap antara Tom Hardy ataupun sama si J.J. Jameson ini sih, karena memang kan sudah ikonik kan, dan orang-orang sudah tahu dari lucunya dari Spider-Man-nya Tobey Maguire. Nah, ini udah teori kemana-mana lagi nih, bisa kemungkinan multiverse kiri kanan karena ada si J.J. Jameson ini. Cuma kalau misalnya balik lagi kalau misalnya terkait jokes, mungkin porsinya akan lebih sedikit sih kalau daripada Venom yang pertama. Karena memang kalau dari trailernya genrenya mungkin lebih ke misteri sih. Ya, horror misteri, karena si Tom Hardy juga harus mencari istilahnya orang-orang yang dibunuh sama Cletus Cassidy ini kan sebelum dia dieksekusi. Ada kemungkinan nggak dimunculkan teaser simbiot lainnya, dalam arti mungkin toksin atau siapapun. Kan kita kan simbiot kan ada beberapa ya, anak-anak, tanda kutip anak-anak dari Venom ya. Kira-kira ada kemungkinan nggak? Mungkin kalau yang atau ini sih jangan. mungkin ada sih. Atau jangan. Kalaupun mau ditunjukkan ada di post credit scene sih mungkin harapannya. Tapi kalau misalnya mau dimunculkan di film, menurut saya sih ini sih agak berat, karena yaitu Carnage sendiri menurut saya harus ceritakan dulu backstory-nya. Kedua, Eddie Brock ini fokusnya nyari memecahkan kasusnya dari si Cletus ini, ditambah ada si Shriek yang otomatis memang Shriek ini mendampingi si Carnage buat menyebabkan kekacauan gitu loh. Jadi kalau mau ditambahkan simbiot lain, mungkin untuk film kedua ini mungkin jangan. Enggak sih, enggak. Kalau perlu munculkan post credit scene. Saya setuju sih, soalnya kan kita berharap walaupun itu hanya kilas balik, kita mau melihat nih masa lalu daripada kedua pasangan ini nih, berarti yang gimana mereka itu dari panti asuhan yang disiksa segala macam kan, kalau di komik seperti itu ya. Nah, kita mau tahu nih gimana kelamnya mereka menjadi tanda kutip mereka itu psikopat. Nah, kalau dari Mas Dian gimana, Mas Dian? Apakah mengharapkan ditis istilahnya simbiot lainnya, atau cukup fokus aja nih? Kayaknya sih lebih seru kalau ditis gitu, tapi dalam porsi yang tepat ya. Karena kan kita pengen melihat juga masa depan dari film Venom itu nantinya gimana gitu setelah film Venom yang kedua. Karena kita kan nggak tahu juga nih nanti masa depan SPUMC setelah Venom Let There Be Carnage ini, mereka masih berencana bikin film ketiga atau enggak, karena kan ini akan bertepatan dengan harusnya waktunya pulangnya Spider-Man versi Tom Holland ke SPUMC gitu. Jadi saya mungkin lebih berharap selain ditis dari symbiote, mungkin ditis juga konektivitas antara dunianya Spider-Man Tom Holland dengan dunianya Venom, karena presiden Sony Pictures itu sendiri, Amy Pascal, sejak jauh hari sudah pernah bilang bahwa apa yang terjadi di dunia Venom itu satu universe dengan apa yang terjadi dengan Spider-Man-nya Tom Holland. Dunianya Venom sendiri kan kayak udah ngetis dikit nih, meskipun secara malu-malu gitu, yang dimana di koran itu, yang si detektif baca itu ada kayak tulisan Avengers, yang bisa jadi mungkin bisa jadi itu Avengers, dan mungkin Daily Bugle di sini sama dengan Daily Bugle-nya yang di post credit scene-nya Spider-Man Far From Home, Far From Home mungkin. Mungkin kalau secara logo kan sama seperti Sam Raimi, tapi mungkin mudah-mudahan ini adalah satu perusahaan berita yang sama, perusahaan media yang sama dengan si J. Jonah Jameson di post credit-nya Far From Home, karena kita pengen tahu juga nih kontinuitas dan konektivitas antara dunia Spider-Man Tom Holland dengan dunia Venom ini gimana. Jangan sampai nanti nasibnya seperti Marvel Netflix itu suka sedikit menyinggung dengan apa yang terjadi di dunia MCU gitu. Bahkan peristiwa New York di Avengers 2012 saja berkali-kali disinggung, tapi apa yang terjadi di Marvel Netflix tidak pernah disinggung di MCU. Jangan sampai ini nanti Sony nasibnya seperti itu. Jadi saya pengen di tease yang satu hal yang cukup kuat gitu. Jadi bertepuk sebelah tangan ya. Nah, iya, karena ini kita butuh kepastian soal konektivitas antara dua universe ini. Jangan sampai nasibnya kayak yang dulu-dulu gitu. Oke, Mas Dian, pertanyaan terakhir. Ya. Seberapa besar Mas Dian percaya terhadap SPUMC?
Kalau dibilang seberapa besar masih agak susah karena kita patokannya baru satu film ya. Tapi Seberapa kalau ngelihat optimis? dari tidak terlalu optimis lah. Mungkin dari skala 0 sampai 100 saya mungkin masih 70 gitu. Karena kita ngelihat keterbatasan karakter mereka dan juga karena patokannya baru satu film dan film pertama masih kurang sukses, kita butuh 2 film lihat Venom Let There Be Carnage dan juga Morbius-nya Jared Leto. Oke. Kalau untuk Mas Nanda, seberapa besar Mas Nanda? Mungkin masih 60% sih, Mas. Karena memang terkendala karakter-karakter kan ya. Karena mereka nggak selengkap MCU. Jadi, dan kebanyakan karakter-karakter sendiri itu villain, atau anti-hero. Jadi misalnya, kalau misalnya mau digabungkan atau mau menyamai kayak Avengers gitu, mau jadikan satu film itu, mungkin menurut saya sih, saya agak pesimis sih gitu. Tapi kalau misalnya mau menilai secara keseluruhan, belum bisa karena memang kita patokannya masih Venom kan ya. Harapannya sih kalau misalnya Morbius bisa ngangkat juga, saya baru yakin kalau misalnya Sony ini bisa menciptakan universe-nya sendiri gitu. Ditambah udah ditis kan ada karakter dari Adrian Toomes yang di trailernya Morbius itu kan. Jadi kalau misalnya beberapa karakter yang dipinjam MCU bisa kembali, saya cukup yakin sih, mengingat pemeran-pemerannya juga udah oke gitu sih. Oke. Tapi Nah, sementara 60%. Ini menarik nih Mas Nanda tadi bilang ini yang dipegang oleh Sony ini adalah karakter-karakter villains nih atau istilahnya anti-hero nih. Nah, itu justru menurut saya sih cukup menarik sih. Justru itu yang membedakan daripada film-film superhero yang selama ini kita ada nih. Kayak tadi kan misalkan tadi ini kan kita bilang kan kayak si Carnage punya timnya sendiri tuh, ya kan, dari Streak, Demogoblin, terus apa Dwarf Ranger. Nah itu kan harusnya bisa diangkat tuh misalkan kalau mereka mau nih. Tapi kita tunggu dah. Dari itu kita tunggu dan kita berharap ini jangan acak-acakan. Yang film satu, film lain ini terpisah-pisah nih kayak di CEU lah dalam arti. Jadi istilahnya kita berharap nih mereka ini Sony ini bisa belajar dari kegagalan yang lain seperti itu. Oke, ini menarik sekali nih. Kita udah ngomongin Venom dan trailer dari Venom 2 nih. Semoga kita mendapatkan tontonan yang menarik dan semoga bioskop udah bisa buka nih, di mana kita bisa nonton karena pasti sensasinya berbeda. Sekali lagi, Mas Nanda, saya berterima kasih. Mas Dian, terima kasih untuk waktunya. Untuk Sobat BB69, jangan lupa untuk mendengarkan episode-episode kami selanjutnya tentunya dengan tema berbeda.